Anda tidak perlu upload itu semua. Anda tidak perlu menjual nama besar beliau untuk menutup-nutupi Anda sedang dikejar-kejar umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Sahabat sekalian, kita mengucapkan selamat datang di tanah air untuk Yusuf Mansur yang beberapa hari yang lalu sudah kembali dari perjalanannya di luar negeri. Kenapa kita perlu mengucapkan selamat datang? Karena cukup lama Yusuf Mansur berada di luar negeri, dan setelah kita baca beberapa link berita yang menyatakan kegiatan apa saja di luar negeri, itulah ternyata sesuatu hal yang menarik yang pada kesempatan ini akan kita bahas bersama. Sahabat sekalian, dalam beberapa link berita disebutkan bahwa Yusuf Mansur mendapatkan sambutan dari beberapa tokoh dalam perjalanannya di luar negeri, kemudian juga bahkan diberi panggung, diberi kesempatan untuk berceramah, dan tentu saja hal ini menjadi perhatian kita. Apa kira-kira isi ceramah Yusuf Mansur di sana? Tentang sedekahkah, atau tentang bisnis, atau tentang pesantren yang konon sampai 9 ribuan dan cukup besar kebutuhannya untuk makan santri? Atau bahkan juga mungkin tentang persiapan Yusuf Mansur untuk maju sebagai calon presiden pada 2024. Wallahu a'lam. Sahabat sekalian, tentu ada hal yang menarik juga yang kita ingin harapkan, bahwa semoga perjalanan Yusuf Mansur di luar negeri itu bisa menambah spirit Yusuf Mansur dan juga semangat Yusuf Mansur, wawasannya untuk menjadi seorang yang lebih bertanggung jawab, lebih konsisten antara apa yang ia ucapkan dan apa yang ia perbuat. Sahabat sekalian, pada beberapa link berita dinyatakan bahwa atau menyatakan Yusuf Mansur berceramah pada mahasiswa yang terdiri dari 70 negara. Kita sebenarnya ingin mendapatkan rekaman dari isi ceramah Yusuf Mansur. Barangkali juga ada perbedaan ceramah di luar negeri dengan ceramah di Indonesia. Kita tidak tahu, tetapi dalam kesempatan pernyataannya Yusuf Mansur juga menyatakan bahwa beberapa pihak yang menyambutnya tahu tentang masalah yang dihadapi Yusuf Mansur saat ini. Sahabat sekalian, seorang pemerhati Yusuf Mansur memberi istilah yang menarik kepada saya, yang menyatakan bahwa sebenarnya ilmu Yusuf Mansur itu nanggung, tetapi rasa percaya dirinya, bahkan juga sombongnya itu segunung. Satu hal yang mungkin sebagai sebuah kritik bagi Yusuf Mansur, dan ternyata itu sebenarnya juga telah lama dinyatakan oleh beberapa pihak. Ustadz Tabrani misalnya dalam beberapa ceramahnya lewat channel Rumangsa juga menyebut beberapa hal tentang hal ini. Yusuf Mansur ini mengajarkan agama itu, kalau kita baca buku-bukunya itu mengelahirkan manusia-manusia nanti yang nggak ada nilai agamanya itu. Karena memang Yusuf Mansur mula-mula itu meniatkan itu bukan orang untuk beragama, tapi bagaimana meraup uang gitu. Keyakinan-keyakinan agamanya itu beranjak atau pijakannya itu bagaimana mendapatkan uang. Karena itu dia seenaknya aja ngomong kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan ngaco lah gitu. Kalau Tuhan aja ngaco, bagaimana ajarannya? Terus bagaimana makhluknya? Tuhan aja ngaco. Jangan ngaco ente Tuhan. Apa itu? Padahal Tuhan itu tidak punya sifat, atau sifat ngaco itu haram dalam keyakinan kita meyakini Tuhan. Yusuf Mansur suatu kali rumahnya itu disatroni maling. Rampok masuk ke rumahnya. Emas katanya beberapa kilo hilang. Tapi kata Yusuf Mansur enak aja, dia bilang tuh, wah itu Tuhan mengirim malaikat untuk ngambil hartanya gitu. Ini cobalah kita lihat nih, masa Tuhan mengirim malaikat untuk mencuri? Ke rumahnya dicuri nih, dia bilang malaikat. Masa Tuhan mengirim malaikat untuk menjadi pencuri? Kemudian juga Dr. Supandi dalam channel YouTube-nya Sunnah dan Adab menyampaikan beberapa kritik terhadap Yusuf Mansur, bagaimana ternyata Yusuf Mansur telah meremehkan agama. Dia juga termasuk dalam kategori orang yang mendustakan Islam. Ini beberapa contoh yang menunjukkan kepada hal tersebut ya. Yang pertama, ini beliau menunggak bayar gaji karyawan Paytrend. Nah, ini bertentangan dengan ajaran Islam ya. Islam mengajarkan bahwa
upah buruh itu diberikan sebelum kering keringatnya. U'tul ajiro ajrohu qabla ayajifa araquhu. Yang kedua, berita bagaimana Yusuf Mansur menjual wakaf. Ini sebuah penistaan agama yang luar biasa, karena wakaf itu dalam Islam tidak boleh dijual, ya. Tidak boleh diwariskan pula, tapi harus dikelola oleh publik, oleh umat yang memberikan manfaat kepada umat pula. Kemudian Yusuf Mansur juga yang ketiga menolak bayar bagi hasil investor. Orang berinvestasi itu ingin berlaba, tapi yang ketiga ini bagi hasilnya tidak pernah diberikan, diberitahukan saja tidak. Kemudian dia, ya, Yusuf Mansur itu merusak makna sedekah dari makna yang bersifat transendental, ukhrawi, kemudian ditarik menjadi urusan duniawi belaka dengan iming-iming pahala berlipat berwujud materi dalam hitungan waktu yang dia tentukan, hitungan hari. Ini juga sudah merusak ajaran Islam, ya, menistakan, meremehkan syariat Islam tentang ajaran sedekah ini. Sahabat sekalian, ketika Yusuf Mansur juga memposting dalam Instagramnya bagaimana dia mendapat sambutan hangat dan juga bertemu dengan Habib Umar. Ini jelasnya Habib Umar dan bekas minumnya beliau itu rasanya enak ya, kayak apa gitu, bawa aja kali. Ternyata hal tersebut juga menuai kritik dari seorang ustadz di tanah air yang kemudian disampaikan juga dalam beberapa video yang kemudian mendapat perhatian banyak pihak. Bagaimana kita harus menjadi orang yang bijak ketika kita mempunyai masalah, dicerca, kemudian dihujat atau diminta pertanggungjawabannya oleh seluruh bangsa, seluruh umat maksud saya, yang menjadi tanggung jawab Anda, hutang-hutang Anda. Janganlah kalau bisa, jangan membawa nama-nama besar Habib Umar bin Hafidh dengan cara secara tidak langsung sekalipun. Artinya Anda tidak perlu upload itu semua. Anda tidak perlu menjual nama besar beliau untuk menutup-nutupi Anda sedang dikejar-kejar umat. Sahabat sekalian, ungkapan pengamat bahwa Yusuf Mansur ilmunya masih nanggung, tapi rasa percaya diri dan sombongnya segunung, saya kira memang bukan tanpa alasan. Beberapa hal yang disampaikan oleh beberapa ustadz tadi sebenarnya juga sudah menguatkan hal itu. Belum lagi beberapa pernyataannya yang terkait dengan bisnis. Misalnya bagaimana Yusuf Mansur akan membeli Real Madrid yang kemudian akan dijadikan Real Masjid. Kemudian juga ungkapan-ungkapan Yusuf Mansur yang akan membeli beberapa perusahaan-perusahaan di tanah air. Kita melihat beberapa bisnis yang dirintis, diinisiasi Yusuf Mansur, pada akhirnya mengundang masalah dan merugikan banyak pihak. Sementara di lain pihak, dia beberapa waktu yang lalu menyatakan akan menjadi mentor bisnis dan menjadi konsultan bisnis. Sebuah ironi memang, dan itulah kenyataan yang sekarang dihadapi oleh Yusuf Mansur. Tentu kita masih ingat, ternyata dalam beberapa komen-komen di beberapa channel YouTube, ketika Yusuf Mansur menyatakan hal tadi, langsung mendapatkan komentar dari banyak pihak. Ketika Yusuf Mansur atau tim pengacaranya juga menjadwalkan pembayaran gaji dan juga THR karyawan Paitren yang baru akan dicicil atau diangsur tahun depan, adalah sebuah ironi ketika dengan berbagai pernyataannya Yusuf Mansur akan membeli beberapa perusahaan, bahkan juga membeli saham di beberapa perusahaan yang go publik. Sahabat sekalian, kita sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada Yusuf Mansur di tanah air, dan perhatikanlah apa yang menjadi tanggung jawab Anda terhadap beberapa karyawan yang gajinya belum dibayar, terhadap beberapa korban investasi batubara yang bahkan menantang Anda untuk mubahalah, dan banyak hal lainnya yang sementara ini Anda menyatakan menang di pengadilan dalam beberapa kasus, tapi sebenarnya bukanlah itu kemenangan yang sejati, karena hanya penundaan masalah dan kelak akan menjadi masalah di kemudian hari. Sahabat sekalian, tentu kita tetap mendoakan Yusuf Mansur supaya memiliki kesadaran baru ketika pulang ke tanah air, dan mudah-mudahan beberapa masalah yang menumpuk kemudian segera diselesaikan satu demi satu dan menjadi seorang pendakwah
yang memang betul-betul menjadi panutan, bukan menjadi pendakwah yang menjadi cemoohan banyak pihak. Sahabat sekalian, mudah-mudahan ungkapan pengamat tadi yang menyatakan bahwa Yusuf Mansur ilmunya baru atau ilmunya nanggung, tapi rasa percaya diri dan sombongnya segunung akan berubah ketika dia pulang ke tanah air setelah mungkin beberapa masukan dari banyak pihak di luar negeri. Kita tunggu dan mudah-mudahan ada hal yang nyata untuk kebaikan bersama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat pada para korban Yusuf Mansur. Kita berharap untuk bersabar dan terus berjuang. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan dan memberkahi semua usaha-usahanya. Sahabat sekalian, sekiranya bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan SKS 21 semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat dan bahagia sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.